Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Mariani, NPM 17310011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal seminar matematika saya yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi SPLDV berdasarkan pemecahan menurut kuliah. Bab 1, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Pada umumnya, dalam menyelesaikan soal bentuk uraian atau cerita mempunyai langkah-langkah penyelesaiannya. Ada kemungkinan peserta didik melakukan kesalahan pada langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan demikian berarti dapat terjadi serangkaian kesalahan yang dibuat sehingga kesalahan pertama menjadi penyebab kesalahan kedua dan seterusnya. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang sistematis agar proses penyelesaiannya mudah dan terarah. Salah satunya yaitu dengan menggunakan langkah penyelesaian masalah menurut Polya. Adapun kesalahan pertama yang dilakukan pada langkah pemahaman soal dapat dilihat dari benar atau tidaknya peserta didik dalam menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Cara interpretasi soal yang kurang tepat. Kesalahan kedua pada langkah perencanaan strategi penyelesaian dapat dilihat dari ketepatan peserta didik dalam membuat model matematika yang sesuai dari soal cerita serta konsep-konsep yang berkaitan dengan soal yang dapat ia gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut, seperti tidak ada rencana strategi penyelesaiannya, strategi yang dijalankan kurang relevan, atau menggunakan satu strategi tertentu tetapi tidak dapat dilanjutkan atau salah langkah. Kesalahan ketiga pada langkah pelaksanaan suatu rencana, contohnya apabila peserta didik salah melakukan proses perhitungan dari model matematika yang dibuat, maka tidak ada penyelesaian sama sekali atau ada penyelesaian tetapi langkah tidak sesuai. Kesalahan berikutnya yaitu pada langkah pengecekan kembali. Pada langkah ini, peserta didik tidak mengecek kebenaran atas proses, hasil, serta kesimpulan dari jawabannya, atau dalam melakukan pengecekan kembali kurang teliti dan cermat sehingga masih menghasilkan jawaban yang kurang tepat atau salah. Berdasarkan kajian singkat ini, penulis merasa perlu mengkaji permasalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika dengan mengangkatnya dalam sebuah judul Analisis Kesalahan Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi SPLDV berdasarkan pemecahan menurut Polya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi SPLDV berdasarkan pemecahan masalah Polya. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan matematika pada materi SPLDV. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi SPLDV berdasarkan pemecahan masalah Polya. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan siswa dalam melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita pada materi SPLDV. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaatnya ada tiga. Yang pertama, bagi guru dapat digunakan untuk mengetahui letak kesalahan siswa dan faktor apa saja yang menyebabkan dalam menyelesaikan soal cerita pada materi SPLDV. Manfaat yang kedua yaitu bagi peneliti dapat dijadikan sebagai sarana mengembangkan diri dan pengalaman untuk mengetahui letak kesalahan siswa dan faktor-faktornya dalam menyelesaikan soal cerita pada materi SPLDV. Manfaat yang ketiga yaitu bagi siswa sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kesalahan yang dialami dalam menyelesaikan soal cerita pada materi SPLDV sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Selanjutnya bab 2. Bab 2 ini memuat kata kunci dalam judul, kesimpulan kata kunci, keterkaitan analisis kesalahan menyelesaikan soal SPLDV berdasarkan pemecahan menurut Polya. Penelitian terkait kerangka teoritis. Yang pertama, kata kunci dalam judul. Kata kuncinya
yaitu yang pertama analisis kesalahan, yang kedua menyelesaikan soal cerita, yang ketiga pemecahan menurut Polya, yang keempat materi SPLTV. Yang kedua, kesimpulan kata kunci. Yang pertama, analisis kesalahan. Analisis adalah penyelidikan suatu peserta, karangan atau perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya. Sukirman mengatakan bahwa kesalahan merupakan penyimpangan terhadap hal-hal yang bersifat sistematis, konsisten maupun insidental pada daerah tertentu. Kesalahan yang sistematis dan konsisten terjadi disebabkan oleh tingkat penguasaan materi yang kurang pada peserta didik. Sedangkan kesalahan yang bersifat insidental adalah kesalahan yang bukan merupakan akibat dari rendahnya tingkat penguasaan materi pelajaran, melainkan oleh sebab lainnya, misalnya kurang cermat dalam membaca untuk memahami maksud soal, kurang cermat dalam menghitung atau bekerja secara tergesa-gesa karena merasa diburu waktu yang ditinggal sedikit. Sutrisno yang dikutip oleh Asep Saiful Hamdani mengidentifikasi jenis kesalahan. Kesalahan yang pertama dalam memahami konsep, kesalahan kedua dalam memahami antara konsep yang satu dengan yang lain, kesalahan tiga yaitu dalam penguasaan konsep untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menyelesaikan soal cerita. Menurut Suwaijadi, untuk menyelesaikan soal cerita perlu menyusun dan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apa yang diketahui. Yang kedua, menentukan apa yang ditanyakan. Yang terakhir, membuat simbol dan menentukan operasi apa yang terlibat dalam soal. Menurut Suwaijadi, hubungan keterkaitan antara keempat langkah di atas dapat digambarkan dalam skema berikut. Situasi nyata, situasi model, masalah atau soal abstraksi, model matematika, cek pemecahan model jawaban, model masalah atau soal tafsiran. Sedangkan Nandang mengatakan ada 4 langkah untuk menyelesaikan soal cerita, yaitu yang pertama, memahami soal dengan menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Yang kedua, membuat model kalimat matematika. Yang ketiga, menyelesaikan model atau kalimat matematika. Yang keempat, memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. Yang ketiga, pemecahan menurut Polya. Menurut Jeji Polya, dalam penyelesaian suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan. A. Memahami masalah. Tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, peserta didik tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Langkah ini dimulai dengan pengenalan apakah apa yang diketahui serta data apa yang tersedia. Kemudian, apakah data serta kondisi yang tersedia mencukupi untuk menentukan apa yang didapatkan. B. Merencanakan penyelesaian. Dalam menyusun rencana penyelesaian masalah diperlukan kemampuan untuk melihat hubungan antara data serta kondisi apa yang tersedia dengan data apa yang diketahui untuk dicari. Selanjutnya, menyusun sebuah rencana penyelesaian masalah dengan memperhatikan atau mengingat pengalaman sebelumnya tentang masalah yang berhubungan. Pada langkah ini, peserta didik diharapkan dapat membuat suatu model matematika untuk selanjutnya dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan matematika yang ada. C. Menyelesaikan masalah. Rencana penyelesaian yang telah dibuat sebelumnya kemudian dilaksanakan secara cermat di setiap langkah dalam melaksanakan rencana atau menyelesaikan model matematika yang telah dibuat pada langkah sebelumnya. Peserta didik diharapkan memperhatikan prinsip-prinsip atau aturan pengerjaan yang ada untuk mendapatkan hasil penyelesaian model yang benar. Kesalahan jawaban model dapat mengakibatkan kesalahan dalam menjawab permasalahan masalah. Untuk itu, pengecekan pada setiap langkah penyelesaian harus selalu dilakukan untuk memastikan kebenaran jawaban model tersebut. Yang D. Memeriksa atau mengecek kembali hasil yang diperoleh. Hasil penyelesaian yang didapat harus diperiksa kembali untuk memastikan apakah penyelesaian tersebut sesuai dengan yang diinginkan dalam masalah. Apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diminta, maka perlu pemeriksaan kembali atas setiap langkah yang dilakukan untuk mendapat hasil yang sesuai dengan masalahnya dan melihat kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari pemeriksaan tersebut, maka berbagai kesalahan yang tidak perlu dapat terkoreksi kembali sehingga sampai
pada jawaban yang benar sesuai dengan masalah yang diberikan. 4. Materi SPLDV. Pengertiannya yaitu dua persamaan yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Penyelesaian SPLDV merupakan bilangan pengganti dari dua variabel yang membuat kedua persamaan tersebut menjadi pernyataan yang benar. Metode penyelesaian SPLDV yaitu metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran eliminasi dan substitusi, yang terakhir metode determinan. Yang ketiga, keterkaitan analisis kesalahan menyelesaikan soal SPLDV berdasarkan pemecahan menurut Polya. Pada umumnya, siswa kesulitan menyelesaikan soal yang berbentuk soal cerita, khususnya pada materi SPLDV. Melalui kesulitan tersebut, siswa diberikan wawancara dan tes soal, lalu jawaban siswa tersebut dicari tipe-tipe kesalahan, dan dari masalah tersebut dilakukan tahap pemecahan masalah menurut Polya. Di antaranya ada 4 tahap pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman masalah. Subjek mampu memahami apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal yang diberikan. Yang kedua, perencanaan strategi pemecahan masalah. Subjek mampu menentukan rumus atau cara atau metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Yang ketiga, pelaksanaan rencana strategi. Subjek mampu menggunakan cara atau rumus atau metode yang telah direncanakan untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Yang keempat, pengecekan kembali. Subjek mengoreksi kembali jawaban yang telah diberikan dalam menyelesaikan soal untuk memastikan jawaban. Yang keempat, penelitian terkait. Beberapa penelitian sejenis yang terkait dengan analisis kesalahan menyelesaikan soal SPLDV berdasarkan pemecahan menurut Polya. Yang pertama, hasil penelitian oleh Sofia Hidayat 2016 yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita SPLDV berdasarkan langkah penyelesaian Polya. Yang kedua, hasil penelitian dilakukan oleh Dian Fitri Anggraini 2018 yang berjudul Analisis Pemecahan Masalah Berbasis Polya pada materi perkalian faktor ditinjau dari gaya belajar. Yang kelima, kerangka teoritis. Siswa diberikan soal cerita, materi SPLDV, kemudian dilakukan tes soal dan wawancara. Dari jawaban tes soal dan wawancara, kemudian jawaban tersebut dianalisis dengan menggunakan langkah Polya, sehingga kita akan menemukan tipe-tipe kesalahan yang dilakukan oleh siswa berdasarkan langkah Polya. Selanjutnya kita ke bab 3. Bab 3 ini memuat subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, penarikan kesimpulan. Yang pertama, subjek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Palapulang tahun ajaran 2020-2021. Subjek dipilih berdasarkan hasil tes siswa. Yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen utamanya yaitu peneliti sebagai instrumen bantunya yaitu metode tes soal cerita dan metode wawancara. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes tertulis. Soal tes diberikan kepada siswa berupa soal uraian dan diberikan saat tes materi SPLDV. Tes diberikan untuk memperoleh data mengenai kesalahan siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan peneliti kepada 4 orang siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Palapulang. Keempat siswa ini dipilih berdasarkan nilai hasil tes dan kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika yang diberikan menyelesaikan materi terkait sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data secara kualitatif dapat diambil dari hasil jawaban siswa, kemudian dianalisis untuk diteliti lebih lanjut. Data hasil tes dan hasil wawancara dibandingkan untuk mendapat data yang valid, kemudian dilakukan analisis. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, conclusion drawing atau verification.
Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 siswa kelas 8. 4 siswa tersebut diwawancarai berupa hasil tes tertulis siswa dan hasil wawancara terkait dengan hasil kerja siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes wawancara. Tes dan wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes tertulis dan wawancara. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data. Tahap reduksi ini meliputi menentukan jenis kesalahan berdasarkan lembar hasil jawaban siswa yang salah, menyusun hasil wawancara. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, conclusion drawing. Berikut adalah daftar pustakanya. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.